alihi wasallam. Pada sore ini kita dapat bertemu kembali dalam acara ngaji sore kita Fadhilul Quran. Dan kemarin kita di halaman 4 kita teruskan hadis selanjutnya di paragraf terakhir. Lalu Abu Bakar Al-Anbari An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadzal Qur'an mu'addabatullahi inna hadzal Qur'an mu'addabatullahi fata'allamu min mu'addabatihi ta'allamu min mu'addabatihi mastata'tum. Jadi Quran itu inna hadzal Quran ini adalah mu'addabatullahi ta'alamu min mu'addabatul masam. Jadi Quran itu menjadikan bukunya atau kitabnya untuk ta'dib atau untuk menjadikan kita itu orang yang beradab. Ta'alamu min mu'addabatihi, maka kita diharuskan atau disuruh untuk belajar dari kitab tersebut. Jadi kita ada mastata'tum, sesanggupnya, semaksimal mungkin. Jadi kitab Allah itu sebenarnya di dalamnya udah ada cara dustur dan seterusnya. Dustur itu yang membuat peraturan yang membuat kita untuk beradab gitu, ada bertemu dengan tetangga di surat sekali bahas suratnya, janganlah kamu masuk rumah orang lain dari belakang, maka masuklah dari depan. Nah, kalau bertamu itu dari depan bukan dari belakang. Apa-apa nyawa penuhun udah sang gape. Nah, tukang guri apa tandanya? Jaluk lombok. Tukang guri apa? Dua lombok murah jaluk lombok lewat pengguri. Nah, beradab kita bertamu dari depan. Itu salah satunya. Terus kita disuruh misalnya ada bertamu untuk mengetuk pintu sampai 3 kali dalam rentang jeda yang agak lama. Kalau misalnya tidak dijawab, ya berarti nggak ada orang atau tidak berkenan untuk keluar atau sedang istirahat. Nah, itu namanya ada bertamu. Nah, kalau antum mau bertamu itu ya lihat waktu lah, minta izin per maghrib wae mangan. Assalamualaikum, aduh hopoi ora tutup mangan iki izin per baris. Nah, kawan-kawan apa lagi ada yang izin waktu sholat sih
mau komat arep ngimam dicegat sing karo buang. Nah ini yang seharusnya yang mengarahkan itu santrinya ya, kalian yang sudah belajar di sini, ngajari wong tua itu caranya gitu. Terus bar maghrib sholat dhisik kan enak. Nah terus ya seperti itulah kita belajar beradab dari Al-Quran. Belajarnya gimana? Belajarnya ya dari, kalau kita baca Quran sendiri ya nggak paham kan gitu. Kembali ke Quran dan As-Sunnah. Coba baca Quran, ngerti loh. Paling banter terjemah kan. Terjemahnya belum tentu paham kan. Karena ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu banyak macamnya. Ini ada yang metafora, ada yang majas, ada yang menyuruh tapi maknanya tolak, ada yang berdoa tapi maknanya itu doa itu meminta tapi banyak. Saya ngajar Balaghatul Quran kalau nggak salah. Wah itu banyak sekali makna dari situ. Nah di situ makanya kita belajarnya lewat mana? Lewat ulama, lewat Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Kata Sayyidina Aisyah, bagikan Al-Quran yang berjalan. Kalau dipanggil Rasulullah nggak nengok doang, sak badannya balik. Coba itu Rasulullah nggak langsung balik. Makanya kalau sahabat ngetok ke pintu Rasulullah itu bukan pakai begini. Ini itu keras, makanya dibalik. Assalamualaikum. Ini keras ya. Kalau gini kan enggak. Assalamualaikum. Nah, itu adalah salah satu adabnya para sahabat kepada Rasulullah. Ta'lamu dari Al-Quran. Maka ketika Rasulullah itu diibaratkan sebagai Al-Quran berjalan, itu kayak etalasenya Al-Quran itu sama Rasulullah. Sehingga kita belajarnya mudah lewat Rasulullah. Nah, kalau mau lihat bagaimana Al-Qurannya, kita lihat bagaimana kesehariannya beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oleh karena itu bagaimana cara berbicaranya yang berkaitan dengan adab lah. Ketika ada 2 orang berbicara, 3 orang berbicara, salah satu datang, maka mukanya itu jangan ke temanmu, maka wajahmu juga dikasih palingkan ke orang lain. Ya, misalnya si Pak Kul atau Imron ngobrol, tiba-tiba datang si Wahab, tahu-tahu nimbrung aja. Aduh, ini ngomong serius-serius itu berdua. Nah, kalau wajahnya yang si Fakul ini ketika ngomong itu nggak diarahkan ke Wahab, ya Wahab tersinggung. Makanya wajahnya disebar itu. 2 menit di sini, 1 detik di Wahab. Hari ini ngomong deh. Ya, disebarlah. Antara sini ke sini, itu adalah salah satu adab berbicara. Ketika orang lain berbicara, didengarkan, yang dipotong dulu dan seterusnya. Ini ada permasatotum. Kenapa masatotum? Karena kita tidak bisa meniru seluruh apa yang dilakukan Rasulullah. Coba dari seluruhnya. Nggak bisa kita niru yang bisa-bisa aja. Kayak kalau orang Pakistan itu nirunya itu jenggotnya dipanjangin. Teman saya itu ada jenggotnya panjang, orang Indonesia panjang. Segini biasa aja sih. Nah, karena dia nggak biasa panjang, besoknya dia potong.
Dan besoknya masuk kelas, temennya yang sekelas yang sebelumnya akrab nggak mau nyapa sama sekali. Lucu. Ya sudah, aneh. Orang ini sunnah aja ribut sekali. Bukan perkara wajib. Yang lebih fatal kan nggak menyapa itu kan udah sesuatu yang haram itu. Kita bolehlah marah sama orang itu maksimal 3 hari. Kalau udah 3 hari kita harus disuruh nyapa lagi. Ini udah berhari-hari nggak mau nyapa gara-gara jenggot, ngomong nggak nih nggak bu. Ya itu salah satu keanehan. Mas Tato tumbia sebisanya, kalau bisanya merah jenggot, bisanya wiritan ya wiritan, bisanya nyapa ya nyapa. Bisanya assalamualaikum. Ada ustadz saya yang selalu menyapa orang-orang yang baik. Doktor di Hatun Maskun, orang Serb. Saya terinspirasi itu ya gara-gara beliau itu. Pernah kuliah di Madinah, terus di Pakistan, di India, pernah juga di Kairo. Saya berusaha mengikuti jejak beliau. Nah, itu udah meninggal, dan terakhir saya ketemu waktu di Pakistan itu kunjungan ke sana. Beliau itu orangnya sangat positif, ngomongnya itu sangat positif, jarang dia ngomongin orang tuh nggak pernah. Ya sudah, buat bantu-bantu ya ambil aja pelajarannya biar nanti kita nggak seperti ini lagi. Ya sudah seperti itu aja. Setelah itu dia berbicara lain tentang keilmuan biasanya. Nah dia suka sekali membaca buku. Sunnah yang beliau ajarkan itu yang beliau perlihatkan itu selalu menyapa orang. Meskipun beliau seorang dokter anak kecil, ya saya resah itulah. Ya bayangkan anak KMI itu, anak MTS di pondok. Assalamualaikum, jadi sapa dulu anak MTS, resah itu. Assalamualaikum. Karena itu ketika beliau meninggal tuh seluruhnya itu pimpinan pondok bahkan menangis. Sangat-sangat kehilangan beliau. Dari menyapa, hafsus salam bainakum, dan berjuangnya subhanallah. Inna hadzal Qur'an wa hablullahil matin. Ini Quran Allah itu adalah hablullah matin. Sudah kita terangkan kemarin tentang hubungan hablullah, hubungan Allah yang erat. Wa syifa'un nafi', dan juga penyembuh yang sangat bermanfaat. Asyifa fihi syifa'ul linnasi, di dalamnya bisa menyembuhkan manusia. Asyifa'ul linnas, untuk manusia, bukan cuma orang mukmin aja. Meskipun Al-Quran itu untuk orang mukmin, tapi manusia pun juga mendapatkan manfaat. Bagaimana Al-Quran menyembuhkan itu? Ketika galau baca Al-Quran, ketika kangen baca Al-Quran, ketika hatinya terluka, baca Al-Quran itu dari sisi psikologis untuk memperbaiki kita dari sisi emosi. Dari sisi kesehatan pun juga kita banyak menemukan ayat-ayat yang berkenaan. Contohnya surat Wabah itu An-Nahl, bukan An-Naml. Naml itu semut. An-Nahl. Di situ ada manfaat yang luar biasa dalam madu itu. Coba madu itu hampir semuanya juga sengatnya aja. Pernah disengat juga? Nah, sakit saya nggak bisa, tangan nggak bisa goyang 1 jam, kaku gara-gara disengat lebah. Ada teman saya disengat lebah itu sama pingsan. Pulang dari kampus, nggak taunya ada lebah sengat di belakang sini, pas kepalanya tuh, waduh. Terus persekian detik langsung, senjatanya luar biasa ya. Bahkan sengatannya lebah itu pun juga bisa bermanfaat untuk kesehatan. Ketika takarannya tepat, posisinya tepat, itu udah kayak akupuntur.
langsung disengat, aliran darahnya lancar. Itu luar biasa, nggak cuma madunya aja, nggak cuma sarangnya aja, dan seterusnya. Apalagi dalam Al-Quran juga ada namanya tentang membahas tentang olive oil. Apa olive oil? Bahasa Inggris olive oil apa ya? Zaitun. Nah, zaitun syarqiyah wal gharbiyah. Tidak ada di barat dan tidak ada timur, di tengah-tengah ada. Itu olive oil, apa namanya, buah zaitun. Pernah makan buah zaitun? Kalau enak sumpah. Tapi kalau di Indonesia mahal harganya. Kata teman saya, ini buahnya orang kaya ya. Tapi kalau di sana murah. Sanggup cuma berapa, 2-3 buah, habis itu nggak sanggup lagi. Tapi dijadikan minyaknya itu luar biasa bermanfaat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bermanfaat. Jadi kalau kalian luluran biar nambah putih, enggak ya zaitun. Tak jamin 2 minggu putih langsung. Putih tembok. Enggak, itu akan mencerahkan kulit. Jadi kalau untuk kulit itu bisa cerah asal makainya telaten. Sebelum mandi 15 menit. Nah itu yang sebelumnya kata wadus, pakai olive oil seminggu langsung kinclong gitu. Langsung glowing. Kalau misalnya rambutnya pengen hitam, pengen lebat, nah itu pakai zaitun. Kalau saya nggak, jarang pakai pakai minyak rambut itu Gatsby. Kalau di sana pakainya zaitun. Tapi zaitun yang udah, kan baunya nggak enak tuh. Pakai yang udah ada campuran wanginya, jadi enak baunya. Di sini susah kali, saya nggak tahu, saya belum nemu. Dapat cuma ya seperti itu. Jadi lebih lebih sehat untuk rambut, itu lebih sehat. Kayak banyak produk-produk kosmetik itu dalamnya itu pasti ada olive oil. Meskipun masak tetes, bohongin aja itu. Pakai segini ada olive oilnya, ada aloe veranya, ternyata yang masak tetesnya sama ini 0,5 gram. Wa usmatun man tamassaka bihi, wa ismatun man tamassaka bihi. Saya lupa nih artinya. Wa najatun man ittaba'ahu. Wa ismatun tamassaka bihi itu artinya kesini dulu. Wa najatun man ittaba'a bihi, wa najatun artinya najah. Dia akan kalau misalnya kita berpegang pada Quran, insya Allah selamat dunia akhirat. Gak cuma akhirat doang, dunia insya Allah selamat. Kenapa? Karena dunia ini sudah banyak yang subhat. Kata orang tuh, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Wah, ini stigma yang menyesatkan, ya kan? Godong telo saya enak kok, ngapain cari telo kan gitu. Nah kalau yang jaluk telone, jaluk godong telone ya. Jadi kalau insya Allah kita berpegangan, insya Allah selamat. Wa ismatun itu artinya malakatun miliyahiyatun tamna'u minal fi'lil ma'asyati wal mari ilaiha. Jadi ketika berpegangan dalam Al-Quran, insya Allah kita akan dalam naungan Allah, naungan Tuhan, yang akan mentanau atau menjauhkan kita daripada fi'il maksiat. Ini nggak bisa bercampur antara maksiat dan juga ketaatan.
Jadi harusnya itu bagaikan air dan minyak, nggak bisa bersatu, harus pilih salah satu. Kalau misalnya kadang-kadang orang itu sholat dulu lah, buang sial gitu, ada orang yang seperti itu, jadi setengah-setengah sholatnya, atau dia pengen taubat tapi malas meninggalkan maksiatnya, sama aja. La yu'awiju fayaqumu wa la yuziku fayasta'tibu wa la yuziku fayasta'tibu. Dan la yamil ala mihraf min talabil ridho. Jadi tidak, ketika sudah berpegangan itu tidak akan goyah atau tidak akan berubah dalam tolabul ridho. Insya Allah kita akan, kalau misalnya berdoa karena kita selalu berpegangan dalam Al-Quran, insya Allah hidupnya ada aja pas sengenak kan urip kan pas butuh, pas enek kan pas pengen mobil enek, pas pengen bojo kok dewi. Nah itu kan manusia itu dikasih sering sih, kalau pengalaman di rumah itu sering. Piye ada minyak ente, 2 hari kemudian datang minyak 2 kardus, Krofatul loh. Nah minyaknya tipis, ada aja datang. Piye ke gulone tukang itu witmu berapa anak gula, datanglah tiba-tiba gula 1 kardus. Karena memang Allah itu ngasih yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Pas pengen mobil piye, karena mobil teku lagi. Mobil pantok sih kok. Udah lama gak makan ayam, pengen ayam gitu. PMU datang gitu. Tiba-tiba di Jumat datang PMU. Ya, banyaklah kalian pengen ngayal-ngayal ya. Tapi wiritannya kudu kencang. Insya Allah datang sendiri. Walatan qad ajaibah, walatan qad ajaibah, dan tidak akan membatalkan atau keajaiban-keajaibannya itu tidak akan tergantikan. Jadi dalam Al-Quran banyak keajaiban yang kita belum tahu. Kalau kemarin tentang Fir'aun itu banyak sekali cerita-cerita tentang, kalau itu dari sisi sejarah, sisi sains, banyak ajaib-ajaib atau kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa, dari segi banyak sekali, tidak terhitung dari mana keajaiban Al-Quran itu sendiri. Di cerita Nabi Yusuf gitu kan, dan Zulaikha, wah tidak ada habisnya. Satu-satunya cerita yang lengkap dalam, nggak pisah-pisah itu cuma Nabi Surat Yusuf itu aja, kisahnya Nabi Yusuf. Kita tidak akan menemukan di, insya Allah ya, itu seingat saya di surat lain nggak ada kisah Nabi Yusuf selain di surat Yusuf. Misalnya Nabi Ibrahim di mana-mana, di surat-surat yang lain itu namanya
tafsir maudhu'i. Dalam istilah ilmu tafsir, tafsir yang bertematik dalam satu surat. Terus bisa dibuat kita sendiri, kita pengen nyusun apa, tapi bisa juga dari Al-Quran itu sendiri. Contohnya surat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan diceritakan gua ganteng kan. Bahkan Zulaikha dan teman-temannya itu nggak kerasa, dikira kulit apel, kulitnya sendiri dikupas. Makanya kenapa orang Mesir itu putih-putih, wayu-wayu, koyok bintang film mengenai TV. Sekarang yang ganteng-ganteng karena turunannya Nabi Yusuf. Tetangganya Sudan, semuanya. Nah, itulah kalau orang Arab. Nah, itu adalah keajaiban Al-Quran untuk mengisahkan. Wala yukhlaqu an raddi fatluhu fa innallaha yu'ajjirukum ala tilawatihi bi kulli harfin 'asyara hasanah. Fatluhu fa innallaha, maka bacalah, sesungguhnya Allah itu memberi pahala atas tilawah bacaan bi kulli harfin, satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf dikasih 10. Satu huruf duit 10.000. Seandainya sudah berapa kebaikan. Apalagi Ustaz Nasron itu kok subuh sampai duhur baca Quran, untuk gak pingsan ya. Nah, itu satu huruf itu 10 kebaikan. Nah, kalau kalian dalil ya ini di sini, ini hadisnya. Amma inni la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun wa lamun harfun wa mimun harfun. Wa alifun wa lamun wa mimun talatuna hasanatan. Ama ini sesungguhnya aku tidak mengatakan alif itu, alif lam mim itu harfun. Itu alif lam mim itu alif lam mim. Itu satu huruf. Walakin tetapi alifun itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya huruf ya satu, alif itu satu, lam itu satu, mim satu. Alif lam mim itu apa? Kalimat. Itu disebut kalimat. Kalau satu kalimat berarti jumlah. Jadi satu kalimat itu disebut jumlatun mufidatun. Apa itu jumlah mufidah? Ya takawwanu minal fi'l, fa'il wal maf'ul. Dalam ilmu nahwu, dalamnya ada subjek, predikat dan objek. Daraba Zaidun amran, iku sidan Zaidun mukuli si Amron. Kepian Zaidun, kata dipukul Zaidun. Senengannya ngeplak wong. Gak tahu dikeplak Zaidun. Mesti Zaidun fa'il gitu, gak tahu dari maf'ul.
Wa alifun wa lam wa mim talatuna hasanat itu 30 kebaikan dalam alif lam mim. Alif lam mim 30 kebaikan. Makanya banyak-banyak baca Quran, apalagi sekarang dilipat gandakan, bukan 30 lagi, bisa 3.000, bisa 300.000. Hanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, barang siapa yang tahu pahalanya bulan Ramadan, maka akan dilipat. Maka akan pengen seluruh bulan itu kayak bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan dalam hadis itu, barang siapa seandainya diperlihatkan pahalanya pahalanya sholat jamaah, maka manusia sampai merangkak pun akan mendatanginya. Tuh. Bahkan ada yang mengkiaskan seorang yang pergi ke masjid itu dikasih emas 1 kilo. Pada dalam hadis ada itu, saya lupa hadisnya, Allah saya atau 1 kilo. Mobil dikai emas 1 kilo. Gak ada kerja, sholat terus yang penting pasang sawah ya. Ya bu ya lu kalau semangat nih. Kabeh tutulan emas karena senduku. Nah itu pahalanya sedemikian 30 kebaikan. Wala alfiyanna ahadukum wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Yada'u ay yaqra'a surat al-Baqarah fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah wa in asfara al-biyuta la jawfa asfara min kitabillah. Dan janganlah walaupun hukum wajan, dan janganlah kalian mengangkat satu kaki di atas kaki yang lain untuk meninggalkan ayat suratul Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah, sesungguhnya setan itu akan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kita disuruh untuk membaca Al-Quran surat Al-Baqarah di dalam rumah. Kenapa? Karena ketika kita baca Al-Baqarah itu berapa? 3 juz, hampir 3 juz 4 ya, hampir 4 yang terakhir. Oh enggak nih, 3. Habis itu Ali Imran juz 4, habis itu An-Nisa yang terakhir. Masih ingat karena saya ujian Al-Quran tuh yang keluar awal An-Nisa, enggak saya hafalin, ternyata keluar ujian. Nyesel juga. Ya hafal cuma enggak terlalu ngelontok gitu. Yang tak kelontok memang surat 2 itu karena pelajaran yang itu banyak tebel-tebel bunyinya segini 400 halaman harus dihafalin. Enggak stres gitu. Jadi ngafal surat itu udah
kayak seluruh pelajaran sendiri. Nah ini apa namanya? Jadi semuanya kalau baca Al-Quran kita disuruh membaca surat Al-Baqarah. Keutamanya surat Al-Baqarah adalah mampu mengusir setan dari dalam rumah. Wa in asfarul buyuta la jawfa asfar min tambillah. Kalau misalnya rumah itu enggak dibacakan, maka rumahnya akan kering, akan kosong. Nah, kalau rumah itu kosong atau seperti kuburan mati, kalau kosong nggak dibacakan Al-Quran itu ya sudah, setanlah yang akan yang tempat tinggal di situ setan. Beda loh ya setan karo jin ini. Karena ini ada jin ini. Nah jadi salah satu keutamaan, jadi kita disuruh membaca Al-Quran biar di rumah agar tidak jadi kuburan. Nah sekarang bahkan musola pun sekarang kosong, nggak ada tadarus karena corona. Bayangkan apa nggak berasa kiamat nih, yang biasanya dengar lihat Masjidil Haram kosong itu, yang biasanya penuh orang sekarang kosong. Yang sholat tarawih itu cuma petugas kebersihan. Ya, ini semoga kita tetap semangat dengan tahu fadail Al-Quran ini, kita semangat membaca Al-Quran, semangat dalam bulan Ramadan meskipun suasananya sedikit sendu karena kalian nggak bisa pulang, ya. Baru nggak bisa pulang sekali itu santai. Saya bertahun-tahun jarang pulang. Itu nggak pulang tuh 3 tahun sekali ya baru pulang. Tahun baru pulang, 3 tahun baru pulang. Kumpul satu keluarga lengkap itu terakhir ya pas foto bareng sama almarhum bapak. Setelah itu nggak pernah lagi pulang. Saya datang, Vicky ke Mesir nggak pulang. Ketika saya di Mesir, Vicky di sini. Ya itu nggak pernah ketemu. Jadi kalau kalian nggak bisa pulang sekali ya nggak usah sedih-sedih banget lah, santai aja lah. Masih di Indonesia ini. Saya bisa makan sambal. Kita di sana sambal pecel itu langka sekali. Ada itu tuh berasa kayak makan di restoran bintang 5 ya. Sambal pecel. Oke, syukran. Mari kita